Nggak apa-apa kok kalau Sinteyong mau diganti. Tapi target penggantinya harus juara Piala Asia sama masuk Piala Dunia. Gila aja. Dari timnas amburadul aja, STY mau megang. Giliran udah bagus dibuang. Menurut gua pelatih sama pemain kan cocok-cocokan ya. Syukur-syukur kalau dapetnya kayak Arne Slot sama Liverpool. Coba kalau dapetnya kayak MU dengan segudang pelatihnya. Balik setelan pabrik lagi dah. Ada aja gebrakan tiap hari, heran. Terima kasih. Hanya itu yang bisa kami ungkapkan untukmu, Coach. Terima kasih telah memberikan kami kebahagiaan melalui sepak bola. Terima kasih telah membuat kami merasakan indahnya sepak bola yang sangat jarang kami rasakan. Terima kasih telah menorehkan sejarah demi sejarah untuk persepak bolaan tanah air di mata dunia. Terima kasih telah membuat kami tidak dipandang sebelah mata lagi oleh dunia. 하지만 난 말야 너의 밖에선 살 수 없어 내겐 너 하나로 물든 시간만이 흘러갈 뿐이야 사랑해요 고마워요 따뜻하게 나를 안아줘 이 사랑 때문에 나는 살 수 있어. Dulu kalian teriak-teriak STY harus PNS. Sekarang kalian kemana saat Indonesia sedang terpuruk? Kenapa kalian berubah secepat itu? Kalian gak malu sama pakmu yang tetap setia meskipun timnasnya lagi terpuruk. Tertawa saat menang, ikut sedih dan memberikan semangat saat timnas terpuruk. Dari berbagai interpretasi dan juga berbagai spekulasi dari statement dan juga narasi yang sedang berseliweran di media sosial, baik dari bangku kepelatihan Coach Sinteyong yang sedang bergetar saat ini, baik dari berbagai wacana-wacana yang terjadi di media sosial, sehingga terjadilah beberapa perpecahan di kalangan supporter itu sendiri. Dan dari kalau kita melihat bagaimana perkembangan timnas Indonesia, tentunya ada beberapa serangan-serangan lah yang terus bertubi-tubi baik dari kanan, kiri, atas, bawah, bahkan depan belakang yang berusaha menghancurkan timnas Indonesia. Tentunya kita sahabat-sahabat Garuda, mari kita backing dan juga mari kita dukung sepenuhnya 110% kata Bung Binder. Kalau kita tambahkan lagi 5% berarti menjadi 115%. Sahabat-sahabat Garuda, karena momen kita saat ini adalah bagaimana timnas Indonesia sedang akan bermentas jika lolos ke Piala Dunia. Tentunya harapan besarnya adalah mengibarkan bendera merah putih di level internasional dan lambang Garuda ada di sana. Tentunya sahabat-sahabat Garuda, mari kita simak bersama dan mari kita tonton bersama, bahas bersama. Dan tanggapan kalian biar gak salah paham ditulis di kolom komentar. Ada hari Senin kita akan bawa tur dia melihat fasilitas apa saja yang biasa dipakai dan nanti mungkin ketemu Menpora jam 2 dan kita lihat apakah nanti Bapak Presiden juga berkenan bertemu. Bawa berapa asisten pelatih Pak? Sama kontraknya berapa lama tuh pelatih Pak? Dari total asisten yang sudah masuk namanya ada 2. Karena salah satunya akan fokus ke U23 dan beberapa lagi kayak video analis macam-macam lah itu. Kontraknya Pak? Kontraknya 2+2. Kalau mengenai harganya itu dari dibanding sebelumnya lebih mahal atau tidak? Itu rahasia. Kenapa? Benuanya Eropa, negaranya Belanda. Apa? Rekornya bagus. Pernah mati di mana aja Pak? Pernah mati yang ini Pak? Timnas U23 kita asing Pak ya? Pelatih timnas U23 kita asing apa lokal? Iya, asing. Asing. Tapi dealnya di komposisi tim senior, saya boleh menempatkan 2 pelatih dari Indonesia untuk tentu belajar. Untuk di U23 mayoritas nanti dari Indonesia. Siapa tuh Pak? Ya belum ini baru duduk. Kalau pelatih yang dari Indonesia juga Kenapa? dari Indonesia juga atau tidak?
Yang mana? Pelatih baru. Yang baru, Pak. Enggak, enggak ada. Tidak, Pak. Oh, tidak. Pernah ngelatih klub Belanda? Kenapa? Pernah ngelatih klub Belanda? Mau tahu aja. Nanti tanggal 12, tanggal 11 malam datang, tanggal 12 kalian bisa interview. Inisial aja, Pak. Tapi selama ini ya interviewnya ya. Ada dia Pak, Apa leadership di tim kayak Pamannya jauh itu ikut memberikan masukan. Ya kita banyak diskusi dengan semua pihak lah, termasuk mungkin beberapa berita yang bocor di media Eropa, karena saya juga waktu evaluasi tanya banyak pihak seperti apa pandangannya, rupanya ya mungkin jadi ada kebocoran ya bicara dengan media Eropa sehingga ya ada berita-berita seperti itu gitu. Sebenarnya dibalas bahwa ini buat timnas kali ini. Ya semuanya itu kan tadi berdasarkan 3. Satu, programnya benar, konsisten, pelatihnya juga bagus, kualitas pemainnya juga harus bagus. Itu semua ketiga yang tidak bisa terpisahkan. Kalau cuma programnya bagus, pelatihnya nggak bagus, pemainnya nggak bagus, ya nggak sampai. Berarti cukup yakin ya Pak semua Kenapa? investasi untuk timnas. Ya harus, semua yang kita lakukan juga untuk kebaikan timnas. Karena tadi saya sampaikan kan, ini timnas bukan masalah saya, masalah PSSI, masalah pelatih, tapi ini kan untuk bangsa kita gitu. Jadi nggak ada personal itu lebih tinggi dari timnas. Semuanya harus timnas yang tertinggi gitu. Ya banyak pilihan, bisa Itali, bisa Spanyol, tapi kan tentu dengan jeda 2,5 bulan kita harus berusaha menjaga dinamika yang ada selama ini mengenai kultur, mengenai komunikasi. Ini yang harus kita jaga, ini yang menjadi pertimbangannya tentu. Pak Bagi baru pernah melatih pemain kita, Pak. Salah satu pemain kita. Saya nggak tahu. Mungkin bisa ditanyakan nanti. Pak, apa yang Pak, apa sih yang jadi pertimbangan terbesar begitu kenapa pelatih baru ini yang dipilih? Apakah memang karena sekarang banyak pemain naturalisasi kita atau pemain keturunannya dari Belanda? Kita tidak pernah membeda-bedakan antara pemain naturalisasi dengan pemain Indonesia. Ya kita lihat sama saja, tetapi tentu masalah komunikasi, masalah taktikal itu kan hal-hal yang kita evaluasi. Pak, apakah sudah pelatih baru sama mungkin pemain-pemain kita yang di Eropa ya, apakah sudah mulai? Saya nggak tahu. Kan mungkin sejak hari ini dan karena udah tanda tangan mungkin saya bebaskan untuk berkomunikasi. Tapi tanggal 11 malam rencana pelatih baru juga akan bertemu beberapa pemain kita yang berlaga di Liga 1 yang kebetulan memang ada di sini. Pak, di negara ASEAN atau Asia udah ada yang berminat sama STI nggak sih pasca STI kemarin? Saya nggak tahu. Pak, tambahan. Sekarang banyak request dari STI ya? Apakah pelatih yang baru request main baru? Pemain sekarang request dari STY. Ya, rekomendasi dari STI. Saya nggak bisa jawab, mungkin media lebih ngerti dari saya. Pak, tambahan dong Pak, Oli Romney sekarang udah gabung di Oxford. Apa dong Pak? Ya, kebetulan Oxford juga memerlukan striker. Kemarin Mark Harris bagus, tetapi kalau kemarin dia cedera di menit ke-10, artinya pelapisan daripada striker itu diperlukan di Oxford United. Nah, tentu untuk berikutnya kita lihat saja nanti. Ini jadi jalan bagus nggak sih Pak buat Marcelino dan Ole buat jalin komunikasi lebih baik buat nanti di timnas? Bisa aja, karena penting sekali para pemain kita yang berlaga di luar negeri mendapat kesempatan bermain kan. Dan saya rasa program daripada Indonesia ketika melawan Argentina, terus program besar ini yang menarik para pemain bergabung ke Indonesia. Ya, saya yakin pemain-pemain ini bukan pemain yang tidak ngerti, tapi pemain-pemain yang ngerti program besar Indonesia lolos Piala Dunia, makanya kita gabung. Pak, akan ada perpisahan STI dengan pemain-pemain nggak? Atau mungkin farewell dengan STI? Saya nggak tahu. Tapi bakal ada nggak Pak? Saya nggak tahu. Presiden Pak bicara timnas senior itu kan pasti tentunya kita akan minta ini kan apa yang dibuatkan PKSI terhadap pelatih ini. Sama, bahwa ini ada target jangka menengah, jangka panjang, ya kita harus committed to the target gitu. Jangka pendeknya apa tuh Pak? Ya ini ada Piala Dunia. Iya. Pak Erik, Presiden Pak Giani merencanakan mau Presiden Prabowo kapan tuh? Belum. Nanti kita lihat perjalanan. Nasional. Bung Oman, kita bahas dulu pokok persoalan ini mengenai apakah sudah tepat mengganti STY saat ini, karena kita tahu ini prestasinya sudah cukup bagus sebelumnya dan ada target berat di selanjutnya nih untuk lolos ke Piala Dunia. Apakah sudah tepat?
Iya, yang pertama saya ingin mengajak kita semua, pemerhati, pencinta dan juga bangsa Indonesia untuk mencoba menggunakan logika yang sehat, tidak menggunakan emosional kita, menyikapi keputusan PSSI dalam hal ini Ketua Umum Pak Erick Thohir kali ini. Yang kedua, ini merupakan keputusan yang sangat berani. Kenapa berani? Karena kita tahu bahwa output atau konsekuensi dari keputusan ini hanya akan ada dua nanti. Kita berbicara tentang target terdekat kita adalah bagaimana timnas bisa lolos ke Piala Dunia 2026 nanti. Maka tentu outputnya ada dua. Apakah dengan perubahan atau pergantian ini kita sukses, bisa lolos, atau kita sebaliknya, kita gagal. Nah, oleh karena itu, kita memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Ketua Umum mengambil keputusan ini. Bagi saya pribadi, saya salah satu, bahkan dalam salah satu tulisan saya di media nasional beberapa hari yang lalu, jauh sebelum keputusan ini diambil, saya memang senantiasa menyarankan untuk mengevaluasi posisi Sinteyong, kalau tidak bisa menggantinya sebagai head coach, minimal bisa dilapis dengan technical director yang bisa memperkuat posisinya untuk bisa menambal kekurangan dari Sinteyong sendiri. Nah, hari ini rupanya keputusan yang jauh lebih ekstrim itu ditempuh oleh PSSI dalam hal ini Pak Erick Thohir. Dan ini harus kita apresiasi. Bagi kita, ini adalah merupakan bagian dari ikhtiar PSSI dalam hal ini Pak Erick Thohir untuk bisa untuk bisa mencapai atau menggolkan cita-cita kita melihat untuk yang pertama kalinya timnas ini bisa berlaga di putaran final Piala Dunia 2026 nanti. Kenapa saya sebut ini sebagai sebuah upaya untuk melengkapi ikhtiar dari PSSI? Karena kalau kita menggunakan logika yang paling sederhana misalnya, bukankah 7 dari 9 misalnya, 7 sampai 9 dari starting 11 yang senantiasa menghiasi timnas senior kita berlaga di kualifikasi Piala Dunia belakangan ini, itu dihuni oleh pemain-pemain Eropa yang berasal dari Belanda khususnya. Nah, oleh karena itu, kalau kita menggunakan logika, tidak menggunakan emosi, maka kesimpulannya adalah tentu pelatih terbaik yang membesut timnas kita saat ini adalah pelatih yang berasal dari Eropa, dalam hal ini berasal dari Belanda. Kenapa tidak? Seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum tadi, secara culture, ya budaya, secara bahasa, secara komunikasi, secara kepribadian, mental, pendekatan emosional dan sebagainya. Logika kita mengatakan bahwa tentu pelatih top dari Belanda jauh lebih bagus pendekatannya dalam segala hal dibanding pelatih dari Asia. Bagi saya sekali lagi, sepanjang pelatih yang akan dihadirkan tanggal 12 nanti adalah pelatih yang memang kelasnya secara track record, secara fakta, secara pembuktian, dan juga prestasi jauh di atas dari Sinteyong. Jangan sebaliknya. Kita tentu akan bersama-sama protes jika pelatih hanya atau masih sekelas dengan Sinteyong. Baik, Bung Oman, Anda menilainya atau menganalisa apakah atau apa saja faktor dari pemberhentian STY ini? Iya, tadi sempat ada secara eksplisit disampaikan oleh Ketua Umum bahwa salah satunya yang agak mengganjal antara hubungan Sinteyong dengan pemain adalah dari sisi komunikasi atau faktor bahasa. Kedua, culture atau budaya. Nah, terlepas dari itu, begini nih, sebagai apa yang saya amati selama ini adalah, ini kan proyek yang target utamanya adalah meloloskan timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Nah, pertanyaannya adalah, mana yang paling ideal jika tim yang dihuni sebagian besar oleh pemain naturalisasi dari Belanda ini dilatih oleh pelatih Asia, atau pelatih yang punya track record sangat bagus yang asalnya dari Belanda? Tentu, kalau kita menggunakan logika sehat, ya jawabannya adalah pelatih top, pelatih dengan track record yang sudah terbukti dan berasal dari Belanda. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita melihat, sebutlah misalnya begini, selama ini timnas memang saat ini masih bertengger di posisi kedua, tapi posisi kita ini kita raih dengan dalam situasi di mana kita senantiasa deg-degan setiap menyaksikan timnas berlaga, ya. Perubahan atau gonta-ganti pemain, starting 11 yang tidak pernah tetap atau selalu berubah dari satu laga ke laga yang lain, kemudian perubahan posisi pemain, kemudian kita kalah pada saat kita berharap meraih poin penuh di Bahrain dan juga di Cina, kita minim di situ. Ini semua membuat kita agak berada di deg-degan dalam melihat atau menunggu. Baik, nah, kemudian masih ada 4 laga tersisa yang akan kita hadapi, yang mana Cina kita dengar melakukan persiapan yang luar biasa, merekrut pemain naturalisasi beberapa orang, kemudian Bahrain kemarin juga memberikan pembuktian juara di golf di Piala Teluk. Nah,
pesaing-pesaing kita ini melakukan ikhtiar memperbaiki upaya mereka Bung Opan, dengan sangat maksimal. Sementara kita belum. Ya, silakan. Bung Opan, kita menangkap apa saja faktor yang menjadi PSSI untuk memberhentikan dari Sinteyong, dan kita juga sudah terhubung dengan Pak Raim Sukasa, tokoh sepak bola nasional. Pak Raim, selamat siang. Selamat siang. Baik. Pak Raim, Anda sendiri menilainya seperti apa terhadap keputusan dari PSSI untuk memberhentikan STY saat ini? Iya, saya barusan lihat di TV ada wawancara dengan Pak Ketua. Saya kaget juga mendengar Sintayong diganti. Ini kan udah mau melanjutkan World Cup beberapa minggu lagi atau beberapa bulan lagi. Jadi nggak tepat waktunya untuk mengganti pelatih. Nggak gampang ganti pelatih, meskipun diganti pelatih paling top pun nggak gampang. Dalam 1-2 bulan dia bisa ngangkat tim tuh nggak gampang. Di dunia ini nggak ada pelatih datang langsung berhasil, nggak ada. Lihat aja pelatih Manchester United yang dari Portugal, hebat di Portugal, masuk MU, kalah terus MU karena dia butuh waktu untuk menyamakan persepsi dengan klub dan manajemen dan pemain. Nggak gampang mengelola tim tuh nggak gampang. Beda mengelola administrasi. Mengelola tim tuh kita mesti tahu pemainnya siapa, sifatnya bagaimana, dan soal kalah menang dalam olahraga di dunia manapun juga nggak ada olahraga itu menang terus atau kalah terus. Jadi ada menang, ada kalah. Jadi ada waktunya juga kita berhasil dan tidak berhasil. Jadi kalau menurut saya kesalahan nanti dari PSSI ini, kalau seandainya nanti diganti katanya sama pelatih Belanda, nggak akan berhasil juga. Percaya sama saya. Meskipun dia pemain-pemainnya kita naturalisasi dari Belanda, beda. Gitu. Oke, sahabat-sahabat Garuda Fans, saya rasa cukup statement barusan. Jadi bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya Timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih bersama Bapak Erick Thohir di Timnas Garuda Jaya. Bersama saya, salam olahraga.